Ya, ketemu lagi dengan saya Om Bob. Nah, di channel saya kali ini saya akan membahas tips untuk memasang shower. Ya, jadi mungkin teman-teman yang akan membeli shower atau memasang shower, ya kebanyakan yang datang ke store kami mereka mengeluh, kok showerku jadi bocor, kok baru tapi mudah pecah, seperti itu. Nah, teman-teman, ada beberapa tips ya yang akan kami sharingkan pada hari ini untuk membantu teman-teman semua ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat Anda memasang shower ya. Jadi kita lihat ya apa aja, kita langsung aja. Jadi teman-teman, saya akan ibaratkan dengan shower mandi saja ya. Nanti kalau jet shower prinsipnya sama. Nah, teman-teman kalau membeli shower itu ada beberapa part. Yang pertama ada headnya ya, jadi kepalanya ya, tempat keluar airnya. Kemudian ada selangnya. Nah, saat membeli ini jangan lupa selalu cek juga. Di sini dibutuhkan seal namanya di kedua ujungnya ya. Jadi di kedua ujungnya itu Anda membutuhkan seal. Seal ini berbentuk karet seperti ini ya. Ada juga yang mungkin dia dari plastik atau apa, tapi itu wajib ada. Jadi saat Anda membeli shower selalu cek apakah sealnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, Anda bisa langsung menukarkannya ke store tersebut, karena kalau enggak nanti dipasang biasanya akan bocor ya. Nah, kemudian juga nanti selain ini Anda akan mendapat part, yaitu dudukan ya. Nah, dudukan seperti ini fungsinya nanti untuk taruh dinding dan juga untuk memasang showernya seperti ini ya. Nah, dudukan seperti ini biasanya juga dapat, meskipun pada beberapa merek ada mungkin yang dijual terpisah ya. Tapi intinya adalah part yang selang ini biasanya panjangnya sekitar 1,2 meter. Tapi kalau teman-teman butuh yang lebih panjang, teman-teman bisa beli terpisah ya. Rata-rata sama kok ukurannya ya. Nah, oke, sekarang apa aja yang harus dilakukan tadi ya? Yang pertama tadi seal ya, pastikan sealnya. Kemudian cek di lehernya. Jadi leher selangnya ini, teman-teman ada dua part, yang kerucut dan yang ceper seperti ini. Nah, yang ceper seperti ini teman-teman pasangnya itu di kerannya ya, jadi di keran airnya ya. Kemudian yang berbentuk seperti ini ya, berbentuk kerucut lebih panjang, ini teman-teman untuk headnya ya. Jadi jangan kebalik, teman-teman jangan pasang ini untuk keran, ini untuk head ya, nanti itu nggak bisa masuk dan bisa terjadi kebocoran ya. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi teman-teman pastikan pemasangannya tepat, yang ini untuk keran, yang ini untuk head ya. Dan kemudian cek apakah ada keretakan ya di sisi-sisi ini, karena keretakan itu bisa mengakibatkan kebocoran juga ya. Nah, kemudian apa yang nggak boleh dilakukan teman-teman saat memasang? Teman-teman perlu diketahui bahwa bahan ini meskipun tampaknya seperti stainless seperti ini, tapi ini bukan stainless asli ya, ada campurannya, sering kita sebut dengan babet istilahnya seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh konsumen adalah karena tidak tahu memasangnya menggunakan kunci ya, bisa kunci Inggris, tang atau apapun ya, yang berakibat belum digunakan sudah pecah ya. Nah, terus masangnya gimana kalau nggak boleh pakai kunci seperti itu ya? Nah, teman-teman perlu ketahui sekali lagi ya, ini bukan bahan metal yang kuat ya, sehingga pemasangannya cukup menggunakan jari kita saja ya. Jadi tidak perlu teman-teman menggunakan kunci, karena saat Anda menggunakan kunci Inggris atau menggunakan tang, biasanya akan terjadi tekanan yang cukup kuat dan ini biasanya akan pecah ya. Jadi sekali lagi, jangan pasang menggunakan peralatan ya, dalam artian tang atau kunci Inggris atau kunci pipa ya, tidak bisa, karena resiko pecahnya akan tinggi ya. Jadi pasangnya cukup dengan jari. Nah, teman-teman, cara pasangnya simple ya. Jadi yang head itu tinggal kita masukin aja, kemudian kita putar aja. Nah, kita putar aja sampai dia betul-betul rapat ya. Jadi sampai betul-betul sudah set seperti ini, tidak bisa gerak. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, kalau teman-teman ragu ya, kalau ingin misalnya biar nggak bocor gitu ya,
Nah sebetulnya gitu tadi itu kalau sealnya normal dia sudah tidak bocor ya, tapi teman-teman bisa juga tambahkan TBA ini kalau mau ya. Ini ada selotip khusus untuk keran ya. Nah biasanya nanti teman-teman akan lilitkan di headnya, di ulirnya ini, kemudian baru dimasukkan, itu akan jauh lebih rapat juga ya. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah yang ini gimana? Yang ujung ini sama, teman-teman masukkan ke keran, kemudian putar aja dengan jari sampai rapat ya. Jadi itu teman-teman cara simple ya. Sebetulnya informasi ini simple, tapi memang sayangnya banyak orang yang masih salah dalam pemasangan, sehingga shower yang baru kita beli belum kita gunakan itu menjadi pecah atau rusak atau bocor ya. Nah kemudian terkait dengan kebocoran seperti misalnya tadi ya, di gambar tadi, di video awal tadi teman-teman, kenapa kok bisa bocor seperti itu? Nah teman-teman, itu bisa terjadi karena beberapa hal. Kalau tadi showernya memang udah lama ya. Yang pertama, satu, kurang kencang, saat mengkliknya ini kurang kencang, bisa keluar dia dari sini. Kemudian kalau bocornya dari bawah sini, ini biasanya itu karena seal di dalamnya ini hilang atau sealnya sudah sobek ya. Nah solusinya bagaimana? Teman-teman gak usah ganti selangnya, cukup teman-teman beli sealnya murah, cuma paling 1.500-an rupiah itu sudah dapat yang kualitas bagus ya. Teman-teman cukup ganti aja sealnya, dilepas, diganti, dan masukkan lagi, itu biasanya sudah tidak bocor lagi ya. Nah tapi kalau yang bocor di bagian selangnya ini bagaimana? Nah beda, kalau di bagian selangnya ini ya sebetulnya bisa ditambal, tapi teman-teman perlu ketahui ini tuh adalah beberapa lapis ya. Nah itu sebaiknya ganti saja selangnya ya. Teman-teman bisa beli, nggak mahal juga kok kalau cuma selang. Jadi kalau yang rusak kepalanya nggak harus ganti semuanya, teman-teman bisa juga beli kepalanya aja. Yang rusak selangnya ya udah beli selangnya aja, itu bisa menjadi sebuah efisiensi ya. Nah tapi kalau suka ganti satu set ya nggak apa-apa, yang penting cara memasangnya benar sehingga teman-teman resiko untuk rusak itu menjadi lebih minim ya. Oke, itu sedikit tips saya mengenai shower, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya, dan kalau ada pertanyaan silahkan seperti biasa tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe ya. Oke, terima kasih.